Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septifa Wilandra dengan NIM 23231068. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan menjelaskan satu materi video presentasi singkat atau video pembelajaran singkat, yang dimana untuk memenuhi salah satu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan dengan kode sesi 202421270162. Baik, pada materi kali ini kita akan membahas kembali mengenai mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang dimana pada kali ini kita akan membahas sebuah tentang gimana bisa mengubah paradigma seseorang yang bisa merubah orang baik menjadi tidak baik atau sebaliknya. Hal itu dikarenakan sudah adanya yang sangat mungkin, dan ini yang menjadi petaka bermunculannya para koruptor-koruptor handal di tanah air. Dan ternyata juga untuk lembaga pendidikan, satu hal yang tidak diperbincangkan yaitu menjadi momok yang begitu menakutkan, dan betapa banyak hasil ditemukan kasus demi kasus oknum-oknum pengelolaan mana oknum-oknum pengelolaan itu, mana oknum-oknum pengelolaan tersebut pengelolaan pendidikan yang bermain dengan anggaran atau keuangan sekolah ataupun perguruan tinggi. Nah, yang dimana pada kali ini pada administrasi keuangan dalam dunia pendidikan mungkin menjadi salah satu alasan paling kuat, karena nama uang itu harus diadministrasikan sedemikian rupa, harus dikelola, dan besar peluang bagi seseorang atau kelompok tertentu untuk bermain dengan anggaran ini, sehingga yang harusnya anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses perbaikan kualitas proses pendukung, sehingga pencapaian tujuan pendidikan menjadi lebih baik atau lebih mudah untuk dicapai. Tapi karena oknum-oknum tadi, semuanya menjadi sangat jauh atau sulit untuk terbentuk yang dicapai. Tapi itu tadi, yang namanya manusia hidup kadang sangat ditentukan tidak hanya oleh seberapa profesionalnya dia, di skill dia atau kemampuan dia, tetapi juga di moralitas dan rasa tanggung jawabnya kepada manusia, tetapi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yang dimana orang-orang yang memiliki kredibilitas manusia pengambil kebijakan yang memiliki nurani dan perasaan untuk bertanggung jawab tidak hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang dimana administrasi keuangan itu kita kaji atau kita gali dari aturan proses pengelolaan, proses pengaturan terkait segala hal yang melibatkan anggaran, segala hal yang melibatkan kegiatan yang pada akhirnya berhubungan dengan keuangan, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan yang terpenting bersama itu yang disebut sebagai administrasi keuangan. Nah, yang dijelaskan kembali, administrasi keuangan itu adalah proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan anggaran atau keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan atau kepentingan bersama. Yang dimana tujuan dari administrasi keuangan tersebut diantara lainnya tujuannya banyak juga untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan agar semua proses itu, agar keuangan negara, keuangan pendidikan betul-betul bisa dimanfaatkan untuk kepentingan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan secara umum. Untuk bentuk tujuannya yang pertama yaitu adalah mereka yang yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah. Efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian efisiensi keuangan sekolah, yang berkaitan untuk efisiensi berarti merupakan yang dapat dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan kepada pendidikan tujuan program yang membutuhkan keuangan ini bisa dicapai semua dikelola. Nah, untuk yang dari sisi waktu bisa diperpendek sehingga anggaran yang seharusnya kalau tidak dikelola bisa lebih banyak pengeluaran.
Nah, untuk yang nomor 2 yaitu program terlaksana tapi efektif dan efisiensi dari rancangan tadi bisa diminimalisir berbagai kemungkinan yang menyebabkan pengeluaran menjadi lebih besar. Yang kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah yang dimana artinya penangguhjawaban keuangan, yaitu kalau soal uang negara, uang sekolah adalah uang negara untuk kepentingan banyak orang. Artinya kalau konteks ini bentuk penangguhjawabannya adalah bahwa sedekah kecil ataupun pengeluaran itu harus dibuktikan demi yang lebih jelas dikeluarkan memang untuk diperuntukkan untuk sebuah kegiatan, dan kegiatan itu adalah program-program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga atau perguruan tinggi, bukan kepentingan satu dua atau orang lain atau tokoh yang lain, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan pikiran negatif atau buruk dari orang lain, yang dimana di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi memang tidak semua orang yang transparansi, bukan berarti semuanya dibuka atau dijelaskan secara signifikan, tetapi sebagian besar untuk hal yang sebenarnya bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa dipahami bahwa lingkungan sekolah atau perguruan tinggi seharusnya itu transparan kepentingannya untuk siapa saja dan untuk apa digunakannya. Yang dimana hal-hal yang krusial yang hanya semestinya pengambilan kebijakan saja, yang bukan berarti segala sesuatu yang terkait dengan uang semuanya disimpan. Nah, bahkan guru, bahkan siswa maupun orang tua termasuk masyarakat kadang-kadang untuk hal-hal tertentu perlu tahu hitam transparansi bukan yang semestinya dibagi atau diminimalisir. Tujuan yang ketiga yaitu penyalahgunaan keuangan atau anggaran sekolah yang bisa diantisipasi sejak dini seharusnya tidak akan terjadi, tapi dalam tataran pelaksanaannya kita bisa pernah tahu bahwa kita bisa melihat proses administrasi keuangan sekolah itu, keuangan pendidikan itu minimal ada 3 langkah proses yang mulai dari perencanaan penggunaan atau pelaksanaan, yang terakhir adalah bentuk penangguhjawaban. Nah, yang dipertanggungjawabkan karena kalau sedikit saja bermasalah dan bermain maka akan menjadi pusat penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran yang akan terjadi pada kegiatan utama dari proses administrasi keuangan untuk sekolah atau perguruan tinggi adalah mulai dari perencanaan, yang dimana perencanaan berarti sangat detail selama 1 tahun itu anggaran atau keuangan sekolah itu harus dimanfaatkan untuk apa, kegiatan apa, program apa yang digunakan, dan pembelian apa yang dilakukan. Nah, secara undang-undang sudah diatur mainnya tidak bisa semena-mena untuk membeli sarana saja, tidak serta-merta seluruh sarana bisa digunakan dari mata anggaran yang berbeda, ada aturannya. Nah, akhirnya menjadi oknum yang bermain dari keuangan sekolah atau perguruan tinggi ini kalau direncanakan secara matang dan mengikuti prosedur yang ada, tatanan atau aturan yang ditetapkan oleh negara, maka akan bisa digunakan secara tepat memang untuk kepentingan sekolah, kepentingan lembaga. Nah, selanjutnya pada layanan administrasi ada pembuatan atau perkiraan anggaran yang dimana disebut dengan penyusunan RAPBS yang bersifat transparan, bersifat terbuka, menyangkut hal yang berhubungan dengan keuangan sekolah itu berlangsung selama 1 tahun ke depan, yang dimana aspiratif artinya memperhatikan masukan-masukan dari berbagai pihak dan kepentingan, tidak hanya akumulasi yang dimana mengambil kebijakan di sekolah itu, tetapi salah satu prinsipnya adalah aspiratif, memperbaiki setiap masukan dari setiap pihak yang berkepentingan, bersifat partisipatif artinya melibat semua orang yang berkepentingan di sekolah dalam proses pengambilan kebijakan, dalam proses pembuatan dan penyusunan anggaran sekolah, yang bersifat akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan, bersifat terbuka sehingga adanya saling kepercayaan menjadi
semua pihak yang terlibat. Nah, untuk arti dari RAPBS ini yaitu rancangan anggaran pendapatan dan belanja sekolah pada dasarnya memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah selama 1 tahun ke depan, yang dimana rencana artinya sudah didesain untuk kegiatan program yang berlangsung selama 1 tahun ke depan, yang sangat dibutuhkan anggaran atau bisa untuk pendapatan. Misalnya menyatakan bahwa RAPBS itu dapat ditempuh dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah menetapkan tujuan, yang kedua penjabaran tujuan dan penetapan tujuan, dan dalam pembentukan perumusan yaitu satu keharusan dalam menyusun anggaran yang efektif. Yang selanjutnya ada penjabaran tujuannya itu untuk bentuk atau program-program yang jelas, yang tadi tidak hanya bisa diakumulasi dari sesuatu yang besar. Kalau tidak diturunkan dalam bentuk program-program yang jelas, tingkat pengukuran menjadi tidak realistis. Baik, selanjutnya itu ada anggaran RAPBS, yang dimana adalah sudah dalam bentuk program-program selama 1 tahun ke depan yang dirancang sedemikian rupa oleh pihak sekolah maupun pihak perguruan tinggi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Materi yang saya sampaikan, apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf, karena saya ada berbelit-belit atau ada kesalahan kata itu, saya sekali lagi minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.